Shalom. Sekali lagi, shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bahas bersama atau dengar bersama-sama. Do you have spiritual cracks? Apa tuh? Cataracts gitu ya. Kita akan lihat dari satu bacaan yang mungkin agak sedikit panjang yang kita baca. Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Nah, tapi sebelumnya ini ada kaitannya dengan hari kemerdekaan ya. Kemarin kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kemarin ada yang jadi paskibra? Tidak ada ya? Atau kemarin ada upacara di gereja sini? Ya, kemerdekaan Indonesia yang ke-79 sudah lama, sudah tua ya Indonesia ini. Berapa tahun lagi? 21 tahun lagi akan masuk ke 100 tahun yang mungkin adik-adik sering dengar istilah Indonesia Emas. Indonesia Emas tahun 2045. Pasti adik semua akan ada di situ. Waktu Indonesia Emas, kalian pasti berada di posisi menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Rata-rata sekarang umur berapa? 18, 19, 20 ya. Ada yang 25 tahun di sini? Tidak ada. Ada 25 tahun. Yang paling muda berapa tahun? 12, 13? 12 tahun. 21 tahun. Dan sekarang kalian sudah di usia 30-an, 40-an. Itu usia di mana kalian mau tidak mau akan menjadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin rumah tangga, punya istri, punya suami, punya anak. Atau mungkin kalian akan ada posisi di sekolah, di perusahaan, dimanapun, di gereja, kalian adalah pemimpin. Kalian akan mempengaruhi kehidupan banyak orang, dan kalian akan mengambil keputusan yang berdampak kepada hidup banyak orang. Belajar dari sekarang ini, untuk kalian bisa menjadi pemimpin yang berkenan kepada Tuhan, pemimpin yang memberi dampak yang positif kepada komunitas di mana kalian berada. Dimanapun Tuhan tempatkan kalian nanti saat itu. Ya, itu 100 tahun Indonesia. Ya. Nah, kita melihat tentang kemerdekaan gitu ya. Indonesia merdeka 79 tahun. Tapi kalau kalian ikuti perkembangan diskusi di mana-mana atau kalian baca di media sosial, ada banyak orang yang mengkritik gitu ya. Apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Ya, ada yang bilang ya Indonesia merdeka itu memang terlepas secara hukum misalnya. Indonesia terlepas dari penjajah Belanda, Jepang dan sebagainya. Tapi banyak pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia yang masih terperangkap sehingga mereka tidak benar-benar merdeka. Kita bisa pahami seperti cerita Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Secara fisik mereka terlepas dari pengaruh Mesir. Secara fisik artinya mereka keluar dari wilayah geografis Mesir. Mereka terlepas dari tangan Firaun. Mereka tidak lagi menjadi budak dari bangsa Mesir. Tapi secara pemikiran, secara ideologi, mereka masih terperangkap dengan pemikiran-pemikiran Mesir. Makanya ketika mereka mengalami tantangan-tantangan hidup di padang gurun, apa yang mereka bilang? Bawa kami kembali ke Mesir. Di Mesir lebih enak. Daripada mati kelaparan di padang gurun, lebih baik mati di depan makanan yang banyak sekali. Mereka memprotes Tuhan melalui Musa. Berarti mereka belum benar-benar merdeka. Kalau kita lihat dari Galatia 5 ayat 1 ya, di situ firman Tuhan katakan begini. Minggu lalu saya berbagi bagian firman Tuhan itu di sini. Dibilang supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Karena itu jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, berarti ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh begitu. Orang merasa bahwa dia sudah bebas, tapi ternyata tidak bebas. Dia merasa bahwa dia sudah merdeka, tapi sebenarnya tidak gitu. Ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh. Nah itu, kemerdekaan itu adalah tipuan dari iblis. Ada anak-anak yang merasa bahwa ketika orang tua tidak atur dia merdeka. Padahal sebenarnya tidak. Dia sedang menyiksa dirinya, sehingga ketika nanti seperti tadi saya bilang di kalian, 21 tahun dan sekarang kalian merasa kalian sudah hebat, ternyata tidak. Ada anak-anak yang menuntut orang tua untuk dia dimanjakan. Ketika orang tua manjakan dia, sebenarnya dia tidak benar-benar merdeka. Saat itu dia merdeka, tapi ketika dia menjadi seorang pemuda, seorang pekerja, seorang pelajar, dia akan ambruk hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak dilatih untuk menghadapi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalian harus ingat, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini tidak bisa memberikan kepada kita semua sesuatu yang baik sebenarnya. Jadi kalau kita mau dimanjakan, kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, sebenarnya kita sedang membunuh diri kita pelan-pelan.
Karena itu Tuhan senang membawa kita kepada sebuah tantangan. Tuhan bilang kepada Musa, saya akan pimpin Israel melalui padang gurun, melalui sesuatu yang membentuk mereka, supaya ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka siap untuk berperang. Mereka siap untuk menanam sendiri. Gitu. Inilah masa-masa di mana kita semua dibentuk oleh Tuhan. Lalu apa itu sebenarnya kemerdekaan? Ya? Kemerdekaan itu adalah sesuatu atau suasana di mana kebenaran itu ada. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan begini, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kita menemukan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi ada orang yang merasa dirinya merdeka, tapi sebenarnya tidak merdeka. Kenapa? Karena dia belum menemukan kebenaran. Kebenaran yang ditemukan adalah kebenaran atas pikiran dia sendiri. Dia menyatakan ini kebenaran. Saat ini adik-adik, saya mau bicara sini, mungkin di antara kalian ada di bagian ini, atau mungkin juga tidak. Kalau tidak, ya bersyukur, tapi jaga dirimu untuk tidak masuk ke dalam jebakan ini. Tapi kalau kamu ada dalam jebakan ini, bertobat. Kalau tidak, masa mudamu akan hancur dengan sendirinya. Bukan orang yang hancurkan, tapi kamu yang sedang menghancurkan masa mudamu nanti, masa depanmu. Ada anak-anak yang menuntut orang tuanya untuk dia itu didik secara autopilot. Tahu arti autopilot? Kalau ada yang pernah terbang ya dengan pesawat, autopilot itu pertama kali dikenal di dalam dunia penerbangan. Karena sekarang ini mereka mulai terapkan di mobil seperti contoh mobil Tesla. Paling seru itu adalah dan paling harus hati-hati adalah ketika take off dan landing. Itu boleh pegang kemudi. Kalau tidak di sana tuh dia akan santai-santai. Atau nanti kalau ada turbulensi, nah dia mulai kendalikan. Tapi kalau tidak dia jalan sendirinya. Anak autopilot itu anak yang orang tua bilang begini, testing aliasa, dia bisa atur diri sendiri. Atau anak bilang pada orang tua gini, bapak mama besok dewasa jangan atur beta, be atur diri sendiri. Nah itu kamu sedang menghancurkan dirimu. Itu jebakan autopilot. Nah, sekarang kenapa kita harus belajar kebenaran? Gitu ya. Ada orang yang berpikir misalnya, beta sudah gereja sekian tahun, besok tahu, lu tanya apa dari Alkitab, beta jawab sekarang. Apalagi kalau mungkin dulu di sekolah minggu dia juara 1, cerdas cermat Alkitab, dia rasa dia sudah tahu semua Alkitab. Lu mau tanya apa sekarang, coba? Bahkan kalau nanti dia berdebat dengan dia kawan-kawan, dia paling pintar tahu Alkitab, dia merasa dia sudah tahu semuanya. Gitu. Padahal tidak seperti itu. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8-12, kita lihat bagian firman Tuhan ini ya. 1 Korintus 13 ayat 8-12, di situ Rasul Paulus menulis bahwa kebenaran itu, dia bersifat progresif. Gitu. Kalau mungkin kalian berapa bulan yang lalu heboh dengan Kristen progresif, ini bukan maksud yang itu ya. Nah, dibilang begini bahwa Rasul Paulus menulis ya, 1 Korintus 13 ayat 8-12, setelah dia bicara tentang kasih itu apa, lalu dia menjelaskan begini, intinya dia bilang begini, ketika aku muda, aku berpikir seperti, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak. Nanti setelah dia makin dewasa, pemikirannya berubah. Nah, dia bilang pengenalan kita akan Tuhan itu belum sempurna. Sekarang ini kita tahu seperti ini, tapi sebenarnya bukan Allah itu bukan seperti itu. Allah terlalu luas, sehingga kita mengenal dia itu bertahap. Sekarang kalau misalnya kalian ini rata-rata SMP, SMA ya, SMP ada? SMP, SMA, mungkin kuliah. Mungkin kalian dulu waktu SD itu kalian selalu juara 1 dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juara 1 sampai kelas 6 kamu juara 1. Kamu merasa kamu paling pintar di dunia ini. Padahal waktu kamu SMP kamu mungkin paling bodoh nanti. Ada orang yang ketika dia S1, di cum laude, ya, terbaik S1. Lalu dia merasa dia paling tahu semuanya. Ketika dia S2, S3 mungkin dia paling bodoh dari kelas itu. Pengetahuan itu berkembang. Sekarang ini kalau kamu ikuti pengetahuan yang masa lalu dan sekarang ini seolah masa lalu yang dulu tuh hampir tidak diakui lagi. Karena pengetahuan berkembang. Kebenaran pun seperti itu. Walaupun dia esensi, tetapi bagaimana kita mengenal Allah itu berkembang. Karena itu kita harus terus belajar firman Tuhan. Yang dimaksud dengan beta bilang berkembang ini bukan sementara Alkitab nanti dia punya ayat beda-beda, bukan. Alkitab ayatnya tetap seperti itu, walaupun terjemahannya akan beda-beda. Tapi apa yang tersirat dalam Alkitab ketika mengenal Tuhan itu akan berbeda. Bukan dalam arti berbeda begini, Yesus dulu lahir di Bethlehem, nanti kemudian sekarang Yesus lahir di Golgota. Bukan seperti itu.
Tapi kamu mengenal siapa Yesus, itu akan berkembang. Contoh, kalau kamu baca kisah tentang Daud, bagaimana dikatakan tentang Tuhan Allah. Dia bilang yang pertama, Tuhan itu apa? Mungkin dikatakan Tuhan itu gembalaku. Lalu dia bilang Tuhan itu gunung batuku. Tuhan itu perisaiku. Kenapa bisa berbeda begitu? Itu dia dapat dari pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Ketika Saul mengejar dia di gunung batu, dan dia sudah mau ditangkap nih. Sebentar lagi Saul akan tangkap dia gitu. Dia sudah masuk perangkap dan tidak bisa lari lagi. Hanya mujizat saja kalau dia bisa lolos dari tangan Saul. Tapi ketika Saul sudah mau tangkap dia, ada orang datang lapor di Saul, musuh sudah datang di belakang. Gitu. Akhirnya Saul mundur, lalu Daud terlepas. Nah, di saat seperti itu Daud katakan, Tuhan engkau kubu pertahananku. Nah, dari pengalaman kita setiap hari bersama dengan Tuhan, di situ muncul pengenalan kita tentang Allah itu seperti apa. Karena itu jangan sia-siakan entah kamu sukses, entah kamu gagal, belajar tentang Tuhan dalam situasi itu. Apapun masalahmu, belajar tentang Tuhan dari situ. Kamu akan semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa kita harus terus belajar kebenaran? Sekali lagi tadi ya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kenapa kita harus terus-menerus belajar kebenaran? Paulus menulis dalam Efesus 6 ayat 12, dia katakan begini. Musuh kita adalah apa? Bukan darah dan daging, betul ya? Tapi apa? Penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, betul ya? Pemerintah-pemerintahan. Semua yang tidak kelihatan. Nah, apa senjata dari musuh-musuh itu? Yesus bilang sekali lagi kepada orang-orang Yahudi, dia bilang dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia bilang apa? Bapamu itu bukan bapa di sorga. Bapamu itu siapa? Iblis. Dan iblis itu adalah bapa segala dusta. Satu-satunya cara untuk kita mengalahkan dusta adalah apa? Lawan dengan dusta atau apa? Tidak ada jalan lain untuk kita mengalahkan dusta, yaitu dengan cara apa? Hanya satu caranya, yaitu kenal yang benar. Saya kasih contoh ini ya. Ini bukan pameran uang, ini contoh. Ini uang 50.000. Siapa yang jamin bahwa uang ini uang asli? Siapa bisa jamin? Kalau dia jamin uang asli, beta kasih dia sekarang. Kalau beta bilang ini uang palsu, kalian percaya atau tidak? Ya? Percaya atau tidak? Kalau kamu percaya, beta buang ini di luar. Dari mana kita tahu uang asli? Ya? Kalau sudah mengenal, ya dari mana? Dari mana kita tahu ini uang asli? Ya? Dari? Kalau promosi di perbankan, mereka bilang apa? Di terawang, dipegang, diterawang, diraba, segala begitu ya. Nah, itu kata mereka. Tapi menurut beta gini, satu-satunya cara untuk tahu uang asli adalah belajar uang asli itu yang mana. Maka semua yang tidak seperti itu adalah palsu. Belajar yang asli. Kamu mau belajar, ini yang palsu begini, palsu gini, kamu akan capek sendirinya. Karena palsu itu selalu berubah setiap saat. Betul ya? Yang asli tidak akan berubah. Dia begitu terus. Gitu. Nah, satu-satunya cara untuk mengalahkan dusta iblis adalah belajar kebenaran. Hanya itu saja. Peperangan kita melawan dusta. Dan kamu tidak akan tahu kapan dusta itu datang. Biasanya orang bilang begini, pencuri selalu lebih pintar daripada polisi. Betul ya? Teknik pencuri itu akan selalu kreatif. Gitu. Kalau mereka tidak kreatif, mereka gampang ditangkap. Betul kan? Tukang tipu itu selalu lebih kreatif dari orang yang mau ditipu. Kenapa? Karena orang yang ditipu selalu tidak sadar bahwa dia ditipu. Setelah penipuan terjadi baru dia sadar. Karena ketika dia sadar ditipu, penipuan tidak akan terjadi. Betul kan? Satu nona lagi jatuh cinta dari satu nyong, ini nyong tipu-tipu dia. Dia tidak sadar karena dia sudah masuk dalam perangkap cinta itu, rasa itu. Nanti nyong gak buang dia boleh sadar. Atau itu nyong, itu nona tipu dia boleh sadar. Uang habis betrak dia tiap kali ternyata dia minta putus. Mau minta ganti tidak bisa. Tidak ada di notaris saya traktir kamu kalau putus ganti, kan tidak ada. Orang janji nikah begitu, bercerai, kasih kembali barang tidak bisa, kan di surat nikah tidak ada. Kalau kamu bercerai kembalikan semua ini, kan tidak ada. Nah, belajar kebenaran. Karena sekali lagi, hati-hati lawan kita itu adalah dusta.
Dan pendusta selalu lebih kreatif daripada orang yang didustai. Belajar terus, supaya ketika ini gerakan dusta nih, kamu sudah tahu. Punya sensitivitas terhadap itu. Karena itu sekali lagi, belajar terus kebenaran. Mari kita baca Lukas 24 ayat 13-32. Adik-adik bisa lihat di Alkitab dan beta akan baca secara cepat. Ayat ini cukup panjang. Beta akan baca dengan sedikit lebih cepat. Kalian bisa ikut ada di tayang situ atau di Alkitab kalian masing-masing ya. Lukas 24 ayat 13-32. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Nah, tadi di awal kita katakan bahwa ada orang yang merasa sudah benar, ya, tapi sebenarnya dia seperti memiliki katarak gitu ya. Apa itu katarak itu? Katarak itu waktu beta siapkan ini beta cari tahu apa itu katarak ya. Katarak itu sesuatu yang mungkin ada yang pernah lihat orang tua yang punya mata katarak. Katarak itu seperti ada keruh di mata, kita lihat tapi kabur-kabur tidak jelas gitu ya. Nah yang bahayanya katarak, oh ya ceritanya waktu beta pernah, waktu itu tidak salah antar mama ke rumah sakit, ada satu saudara, dia masih muda tapi matanya katarak gitu, dan dioperasi. Masih sangat muda, mungkin umurnya 20-an, 30-an. Nah katarak itu, dia waktu orang kena katarak itu biasanya tidak sadar. Karena dia pelan-pelan, sampai orang itu tidak bisa lihat sama sekali. Dan katarak itu katanya penyebab kebutaan utama di dunia yang bisa diobati. Di dunia ini, katarak itu penyebab kebutaan utama yang bisa diobati. Bersyukur bisa diobati. Nah, tapi sekali lagi ya, masalahnya itu dia terjadi perlahan-lahan tanpa orang sadar. Sampai satu saat dia mengganggu seluruh aktivitas. Jadi orang seperti punya mata tapi tidak bisa lihat dengan jelas. Hati-hati, kalau makanya tadi judulnya kita bilang apa? Do you have a spiritual cataracts? Gitu. Apa kita punya katarak rohani? Gitu. Kita merasa kita sudah tahu kebenaran tapi sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Nah, karena itu ya tadi lagu sebelum firman Tuhan ya, dibilang apa? Ujilah aku Tuhan. Tolong aku untuk kamu bisa kenal kebenaran. Nah, itu diambil dari Mazmur. Ya.
Daud sering katakan pada Tuhan, Tuhan ujilah aku Tuhan. Ujilah hatiku, apakah aku ini tulus di hadapanmu, apakah jalanku sudah lurus atau bengkok. Karena kita seringkali tidak sadar. Ingat ya, orang ketika ditipu itu tidak sadar. Orang ketika tersesat tidak sadar. Setelah dia tersesat, baru dia sadar. Betul kan? Siapa yang sering tersesat? Ini cerita tadi kita baca cerita 2 orang murid berjalan ke Emmaus. Ada tafsiran yang berkata bahwa 2 orang murid ini adalah bagian dari 70 muridnya Yesus. Kalau kalian pernah tahu, Yesus itu punya ratusan murid. Dari ratusan murid itu dia memilih 70 murid. Dari 70 murid dia memilih 12 orang disebut rasul. Dan dari 12 orang ini dia memilih 3 orang yang khusus berada dengan dia di saat-saat tertentu penting dalam hidupnya. Nah, pola Yesus ini mengikuti pola tradisi di Perjanjian Lama. Ada 70 tua-tua, lalu ada 12 suku Israel, nah itu pola Yesus gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di ayat 13, di situ disebut 2 orang dari murid-murid Yesus. Nah, jadi mereka ini bukan bagian dari 12 rasul, tapi mereka 2 orang dari bagian 70 murid itu. Nah, ada satu hal ini untuk menambah pemahaman bagi kalian ya. Alkitab itu, ketika Alkitab ditulis, khususnya Perjanjian Baru, dia punya sandi. Ada namanya sandi asmo. Ya. Sandi asmo dari kata ya sandi, kalau asmo itu artinya nama. Gitu. Sandi asmo. Jadi ada penulis-penulis Alkitab yang mereka pakai pola sandi asmo. Khususnya ada di Yohanes dan Lukas. Kalau kalian baca Injil Yohanes itu tidak menulis dirinya, betul ya? Dia biasa pakai gunakan apa? Nama murid yang dikasih Yesus. Itu istilahnya sandi asmo, sandi nama, password nama gitu. Atau Lukas. Nah, Lukas ini dia menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, tapi dia tidak langsung menulis saya Lukas yang menulis kisah ini. Ya, contoh di Lukas 24 ini dia menggunakan sandi asmo, yaitu 2 orang berjalan ke Emmaus, satu namanya Kleopas gitu, dan murid yang lain. Nah, itulah Lukas gitu. Dia menggunakan istilah itu. Kalian kan pasti sering pakai sandi asmo ya. Username, betul ya? Atau mau rahasia-rahasia dengan orang, ya kasih sandi gitu ya. Si cantik, si jelita, si jelek gitu ya. Suka kasih nama-nama alias di orang gitu ya. Yang jelek sudah datang, saya tentukan cerewet sudah datang, itu sandi asmo gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat kepada bagian penting dari tema kita ya. Do you have spiritual cataracts atau tidak? Lukas 24 ayat 16 ya. Lukas 24 ayat 16, di situ muncul kata, Yesus datang bertemu dengan para murid ini, tetapi dibilang apa? Ada sesuatu yang apa? Menghalangi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu itu apa? Mungkin sesuatu itu kesusahan yang sedang mereka pikir. Oh Yesus 3 hari lalu disalibkan. Tiba-tiba ini cerita di hari kebangkitan Yesus. Pagi-pagi ini perempuan sepi bilang dia sudah bangkit. Tapi kawan-kawan memang mayatnya tidak ada, tapi orangnya di mana tidak ketemu. Mereka lagi banyak pikiran. Atau mungkin mereka jalan dari Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 7 mil. 7 mil itu berapa kilometer? Ada yang tahu? 1 mil berapa kilometer? Ada yang bisa jawab, dapat tiket pesawat dari gereja ke rumah masing-masing. 1 mil itu sama dengan 1,6 kilometer. Jadi kalau 7 mil itu kira-kira berapa kilometer? 12 atau 13 kilometer. Itu kira-kira dari sini sampai Lasiana mungkin, kira-kira begitu. Mungkin lagi lapar, kok ini orang datang tanya-tanya gitu ya. Ada sesuatu yang menghalangi di mata mereka. Bahasa Yunani dari kata menghalangi adalah krateo. Gitu. Krateo, mungkin mirip dengan katarak gitu. Krateo. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak tahu. Ada yang pernah seperti itu? Dia alami mungkin terlalu susah sehingga tidak kenal orang yang lagi duduk dengan dia? Atau terlalu suka cita sampai tidak kenal lalu orang kontak dia bilang, kamu siapa ya? Nah, gitu. Lu siapa gitu ya? Lu siapa kalau tanya-tanya gitu ya? Lu mau cerita lu kepo kok gitu kan? Nah, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, untuk sesuatu yang menghalangi mata mereka ini, Yesus merespon dalam ayat 25. Gitu ya. Lukas 24 ayat 25. Yesus bilang begini, betapa bodoh dan lambannya hatimu. Kamu itu bodoh dan lamban. Posisi sebelumnya, mereka merasa mereka paling tahu, betul ya? Mereka tanya Yesus, apakah engkau orang baru di sini?
Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi? Kami punya seorang pemimpin namanya Yesus, kami tahu dia itu sangat hebat, Allah menyertai dia, dia buat banyak mujizat, kami tahu dia, kami kenal dia, dan kami berharap dia akan memimpin Israel, memulihkan Israel, mengalahkan Romawi, menjadi raja bagi Israel. Kami kenal dia, tapi Yesus bilang apa? Kosong ini bodoh, tidak tahu apa-apa. Betapa lambannya hatimu. Hatimu itu lambat sekali. Terlalu apa tuh orang bilang apa? Lamban orang bilang apa bisa istilah apa? Lola. Nah, lu kamu loading terlalu lambat. Kotong rasa kotong ini paling cepat, tapi orang bilang lola. Kita kalau kerja di orang yang paling lambat, kita rasa sendiri paling cepat. Tapi kalau kita kerja di orang yang lebih cepat dari kita, orang bilang lu ni lola. Ya, itulah dunia gitu. Selalu ada orang yang lebih hebat. Istilah dulu di atas langit ada langit. Gitu. Jadi jangan sombong. Di atas langit ada langit. Nah, Yesus bilang kamu ini terlalu lamban. Untuk kelambanan dari murid-murid ini, hanya Yesus yang bisa membukanya. Untuk katarak rohani itu, spiritual kataraks itu, untuk sesuatu yang menghalangi mata mereka, hanya Yesus yang bisa membukakan. Kita lihat dalam ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Ya. Lukas 24 ayat 45, di situ Tuhan membuka pemikiran mereka. Gitu. Sehingga mereka bisa mengenal kebenaran. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Hanya Yesus Tuhan yang bisa membuka itu bagi kita. Katarak rohani kita, hanya Yesus yang bisa membuka. Makanya sekali lagi tadi di awal beta bilang, belajar terus, belajar terus. Minta kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, buka pikiranku. Makanya kenapa setiap kali orang beritakan firman Tuhan, harus didoa lebih dulu. Di gereja ini, orang harus doa lebih dulu. Kalau kita mau baca firman Tuhan di rumah pun, berdoa lebih dulu. Minta Roh Kudus kasih kita hikmat untuk mengerti. Nah, kita mundur sedikit ke ayat 32. Nah, belajar kebenaran itu dari Tuhan. Para murid ini ketika mereka berjalan, Yesus menjelaskan sesuatu kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti. Gitu. Tapi apa respon mereka setelah Yesus sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32 dikatakan begini, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita mendengar Injil itu? Hati kita bersuka cita, tapi tidak mengerti apa itu. Nah, beta mau kasih tahu sini untuk adik-adik semua. Jangan anggap remeh ketika kamu sedang diajar dalam kebenaran ini. Baik datang ke gereja dengan khotbah, atau baca firman Tuhan sendiri dan ada sesuatu yang menggelora di hatimu, atau tiba-tiba kamu ingin sekali menyembah Tuhan, mengalir dengan semua itu. Jangan anggap remeh itu. Bisa jadi itu Tuhan sedang bicara kepadamu. Ketika kamu dengar khotbah dan kamu hatimu, orang Kupang bilang, bakisu bagaru, Tuhan beta minta ampun, jangan terlalu gengsi. Gitu. Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus bekerja di hati Lukas dan Kleopas ini, tapi mereka tidak mengerti. Begitu. Tapi bersyukur Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mengerti. Ternyata itu Yesus. Selama dia menemani kita dan bercerita, hati kita berkobar-kobar. Jangan tutupi berkobar-kobar itu dengan, Tuhan ini berkobar-kobar yang lain saja. Itu yang bela lagi naksir satu, bela kepingin ini Tuhan. Jangan biarkan sesuatu impianmu di sesuatu yang bersifat duniawi menghalangi kamu untuk berkobar-kobar kepada Tuhan. Sekali lagi mari renungkan sungguh-sungguh ya. Bagaimana Roh Kudus berbicara di hatimu. Beta dulu kerja di Noel Baki. Dan beta berkomitmen dengan Tuhan. 4:30 pagi itu jam di mana beta berdoa kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang, bahkan mungkin sering, beta tidak bisa tekun di jam 4:30 pagi. Walaupun sudah berusaha. Selalu saja ada alasan untuk itu. Nah kadang-kadang beta pergi kerja ke Noel Baki bawa motor, kadang-kadang tidak. Kalau bawa motor pun sepanjang jalan di motor beta berusaha fokus, tapi hati beta terus menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, nikmati itu. Tapi kalaupun misalnya suatu saat beta harus naik angkot, di atas angkot ketika hati beta digerakkan untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, beta akan berdoa menyembah Tuhan. Lalu pernah sekali 2 kali, saking menikmati penyembahan itu kan di angkot kan ramai banyak orang nih. Beta berusaha untuk duduk paling ujung, lalu tangan sengaja pegang di itu pegangan, tutup begini, seperti mau tidur, tapi beta lagi menangis di hadapan Tuhan. Jadi angkot, menikmati semua itu. Kapanpun di mana Tuhan bicara kepadamu, nikmati itu, mengalir saja gitu, mengalir.
Jangan sampai gengsimu membuat kamu tidak berkobar-kobar kepada Tuhan. Dan momentum itu hilang. Saya sering bilang kepada teman-teman, jadikan setiap momen menjadi momentum. Momen yang tidak menjadi momentum tidak ada artinya bagi kita. Momentum itu seperti sebuah ledakan, pak! Gitu. Ketika dia meledak, semua sadar, kita tersadar. Contoh, pertemuan kita saat ini adalah sebuah momen kita bersama Tuhan dalam persekutuan. Tapi pertemuan ini, momen ini tidak ada artinya kalau dia tidak menjadi momentum. Kapan dia menjadi momentum? Ketika hati kita disentuh oleh Tuhan. Pikiran kita diubahkan dan kita mengenal Tuhan lebih lagi. Itulah namanya momentum. Bergumullah dengan Tuhan, setiap rutinitas kita, momen dalam hidup kita setiap hari menjadi momentum kita bersama dengan Tuhan. Dan momentum itu yang akan membekas dalam pikiran kita selama-lamanya. Kalian sudah lewati masa-masa bersama orang tua di sekolah dan sebagainya, kamu punya banyak momen dalam hidupmu, tapi beta yakin tidak semua momen itu kamu ingat. Yang tersimpan dalam memori kamu dan mempengaruhi hari-harimu dan masa depanmu adalah momentum. Sesuatu yang sangat berkesan dalam hidupmu. Nah, biarlah perjalanan kita bersama Tuhan itu menjadi perjalanan yang penuh dengan momentum. Lukas dan Kleopas berjalan bersama dengan Yesus, itu momen perjalanan, tapi kapan momentum terjadi? Momentum itu terjadi ketika Yesus memecahkan roti dan mereka sadar ini Yesus. Ketika mereka tahu ini Yesus, Yesus hilang dari mereka. Mereka semakin yakin ini Yesus. Padahal mereka berjalan bersama-sama dengan Dia. Nah, kita sampai pada bagian akhir ya. Apa manfaat dan dampak kita belajar kebenaran? Nah, beta sampaikan beberapa catatan penting untuk kita. Semoga ini menjadi momentum kita ketika kita pulang dari sini. Kita belajar kenapa kita harus belajar kebenaran gitu ya. Pertama, kita belajar kebenaran untuk menolong kita bertumbuh di dalam kebenaran. Terus bertumbuh. Ingat, kita belajar di sekolah dan kehidupan kita mengajari kita begini. Ciri utama dari kehidupan itu apa? Apa ciri utama dari sebuah kehidupan? Kalian belajar di sekolah? Atau kalian alami dalam hidup ini? Ciri utama dari sebuah kehidupan adalah pertumbuhan. Bertumbuh itu ciri dari kehidupan. Nah, kalau kita tidak bertumbuh, beta bahkan mau bilang pada kalian misalnya, di tempat di mana kamu tidak semakin bertumbuh mengenal Tuhan, berhenti. Jangan ada di situ. Kalau kamu punya geng, kamu punya kelompok komunitas, setiap hari kamu bergaul dengan mereka, lalu kelompok itu tidak membuat kamu semakin mengenal Kristus, keluar dari kelompok itu. Bahkan kamu sibuk melayani pun di gereja, kalau pelayanan itu tidak membuat kamu semakin mengenal dengan Tuhan, retret, mundur sebentar dari pelayanan. Bergumul bersama dengan Tuhan, Tuhan ada apa ini? Kenapa kok ini hanya rutinitas, saya tidak bertemu, bahkan saya mulai mengeluh, saya mulai bersungut-sungut, saya mulai seperti Marta, sibuk melayani. Marta itu melayani Yesus, dia kasih makan Yesus, tapi dia tidak bertumbuh. Yesus kritik, kamu terlalu sibuk, terlalu khawatir. Kenapa? Dia sibuk melayani Yesus, tapi dia tidak punya waktu untuk duduk dengar apa Yesus katakan. Apapun yang kamu lakukan, kalau itu tidak membuat kamu bertumbuh mengenal Yesus, tapi buat kamu makin terkenal, makin dikenal oleh orang, kamu makin puji, lebih baik mundur. Itu tidak ada artinya bagi hidupmu. Tidak membawa sesuatu kepada kekekalan. Jadi selalu belajar kebenaran, koreksi diri. Beta dulu tinggal di bawah mata, beta keluar dari rumah ke sekolah itu jam 6 pagi, sampai di sekolah kira-kira 6:30, sibuk di sekolah sampai sore. Lalu sekolah di Nekoten sana, sore ada pelayanan di Koinonia, di Kuanino dan sekitarnya, mau pulang bawah mata, bolak-balik rasa itu habis waktu, lanjut melayani sampai pulang ke bawah mata, lanjut lagi kegiatan di gereja, Kampung Baru Penfui, dengan seragam lengkap, sampai jam 11, 12 malam baru pulang rumah, setiap hari selama 3 tahun. Dan setiap saat kalau beta berjalan itu, pulang menuju rumah dengan motor, beta selalu tanya Tuhan, sampai menangis di atas motor. Bilang, Tuhan, yang beta capek Tuhan, gitu. Capek tiap hari gitu. Jam 6 tidur, jam 12, jam 1 baru nyenyak, jam 3 bangun, jam 4 bangun harus berdoa lagi. Itu menjadi rutinitas beta selama 3 tahun. Dia bilang, Tuhan beta capek sekali. Tapi kesibukan ini berarti tidak dengan Tuhan. Ada artinya tidak, atau beta hanya menyibukkan diri setiap hari. Tidak ada artinya bagi Tuhan. Hampir setiap malam di atas motor beta selalu bertanya Tuhan seperti itu. Karena beta tidak mau kesibukan beta jadi sia-sia. Nah, selalu minta Roh Kudus koreksi hati. Tuhan, kesibukan beta ini ada artinya atau tidak? Belajar firman Tuhan untuk ketemukan itu. Nah, yang berikut adalah belajar menyelesaikan masalah seperti cara Yesus menyelesaikan. Kalau kamu sibuk dengan melayani beribadah,
Kamu merasa sudah tahu kebenaran, tapi cara kamu selesaikan masalah tidak sama seperti Yesus selesaikan, tidak ada gunanya. Bukankah hidup kita ini belajar menyerupai Kristus, betul kan? Makanya kita nyanyi lagu apa? Ku mau sepertimu Yesus. Kita rindu seperti dia. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan dia. Kita ditebus untuk dikembalikan sama seperti dia. Dalam batasan-batasan tertentu. Tapi kalau orang sakiti kita, kita ingin balas, tidak cocok. Tidak cocok jadi Kristen. Orang hanya kenal kita Kristen bukan karena kita ke gereja, tapi karena kita meresponi setiap masalah. Orang tahu kita Kristen atau bukan. Bagaimana, makanya belajar firman Tuhan, bagaimana cara Yesus menyelesaikan masalah. Gitu. Bahkan ketika orang tampar dia, waktu dia di depan pengadilan, orang tampar dia, apakah dia balas tampar? Tidak. Karena dia ajarkan apa? Kasihilah orang yang membenci kamu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi ketika orang tampar dia bilang apa? Kalau saya salah, tunjukkan kesalahan saya. Tapi kalau saya benar, kenapa kamu tampar saya? Dia tidak marah, dia tidak maki. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita, apa kita mulai sombong? Lu nih level di bawah. Lu tidak sefrekuensi dengan beta, lu jauh sana, tidak cocok. Bagaimana kita menyelesaikan itu? Orang memanggil Yesus itu Rabi yang diutus oleh Allah, tetapi dia bergaul setiap hari. Itu bukan dengan orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka datang ikut dia. Tapi setiap hari Yesus ada dikelilingi oleh orang-orang berdosa. Pemungut cukai yang dipinggirkan oleh orang-orang. Nah ini jadi masalah, kenapa? Karena kita dinasihati oleh orang tua kita dinasihati oleh guru-guru kita. Satu, bergaul dengan orang-orang yang membuat hidupmu makin naik, betul ya? Bergaul itu pilih-pilih, jangan sembarang-sembarang. Betul, itu sangat betul. Tapi kalau kita di level itu terus, kenapa kita diajar seperti itu? Kalau kita diajar seperti itu, fokus adalah pada diri kita. Apa yang lu dapat? Kalau beta berteman dengan teman-teman ini, adik-adik semua, tidak ada membuat beta hidup makin value edit, makin menambah nilai beta hidup. Beta tinggalkan kalian. Karena fokusnya di beta. Yesus fokusnya bukan di dirinya. Karena dia bilang, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Dia melayani orang. Makanya tambahkan hal-hal baik benar dalam dirimu supaya kamu bisa layani orang lain. Because you only can give what you have. Kamu hanya bisa memberi dari apa yang kamu punya. Belajar mengenal kebenaran supaya kamu bisa berbagi dengan yang lain. Bagaimana kita diajar untuk tidak hakimi orang lain? Ekspektasi kita pada orang itu tidak bisa orang capek, lalu kita mulai rendahkan dia. Kalian pasti mungkin ya, ini mungkin. Bisa salah, bisa benar. Dalam kalian mengurus pelayanan di gereja, terlalu sibuk sana-sana sini. Lalu orang yang kerja lambat, kalian anggap apa? Lu ini terlalu lola. Malas. Kalau boleh, lu jangan, kotong dua jangan kerja sama, kan lu kerja terlalu lambat. Bagaimana kita menerima orang yang jalannya lambat seperti itu? Bagaimana kita bisa menerima orang yang berbeda dengan kita? Nah, kita belajar kebenaran untuk belajar seperti Yesus. Lalu yang kedua adalah untuk mengumpulkan upah kita di sorga. Kita belajar bahwa masuk sorga itu karena kasih karunia Allah dalam Kristus. Tapi kita berbuat baik untuk mengumpulkan upah kita di sorga. Kita mau bilang begini ya, jangan sampai kekayaanmu di dunia membuat kamu miskin di sorga. Tapi biarlah kamu dianggap miskin di dunia, tapi kamu kaya di sorga. Dari kemiskinanmu di dunia ini, kamu mengumpulkan harta di sorga. Karena kamu berbagi dengan orang lain. Dengan apa yang kamu punya. Kamu berbagi. Lalu kamu dianggap miskin, oke, tidak apa-apa. Tapi kamu kaya di sorga. Sekarang kalian pilih yang mana? Mau kaya di dunia atau mau kaya di sorga? Nah, yang berikut, kita belajar kebenaran, setelah kita belajar menyelesaikan seperti Kristus menyelesaikan, untuk apa? Bagi diri kita, menjaga kesehatan mental kita. Betul kan? Kita punya mental health. Kalau kita berusaha selesaikan dengan cara kita, mental kita terganggu. Sakit hati terus, jengkel terus, bersungut-sungut terus, marah-marah terus. Ya kita yang tidak sehat. Begitu. Kalau kita selalu merasa diri benar, bukan catatan ini ya. Di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini,
dan kita juga orang berdosa, lalu kita selalu merasa diri benar, menganggap diri benar, dan orang lain selalu salah, berarti kita sedang sakit jiwa. Setuju atau tidak? Karena kita orang berdosa, masa selalu benar? Tidak mungkin. Dari 10 mungkin 5 benar, 5 salah. Atau 7 benar, 3 salah. Pokoknya ada yang salah deh dalam hidup kita. Nah kalau sekalipun satu saja salah dalam diri kita, maka kita harus belajar menghargai orang ketika orang salah itu. Koreksi diri kita. Gitu. Kalau kita selalu lihat orang, ada istilah, ada SDM gitu ya. Self Defense Mechanism. Setiap kita ini punya mekanisme pertahanan diri sendiri. Itu dibangun berdasarkan apa? Dibangun berdasarkan masa lalu kita, dibangun berdasarkan cara kita dididik oleh orang tua dan di sekolah dan oleh siapapun. Kita membangun defense itu. Ketika sesuatu datang dan seperti apa yang pernah kita alami, lalu kita defense, stop gitu. Contoh. Kalau ada orang yang pernah dibuat PHP oleh Nyong, gitu ya, dapat PHP. Lalu tiba-tiba dia kecewa dengan laki-laki, dia hampir mengatakan semua laki-laki dunia sama saja. Lalu tiba-tiba ada satu Nyong yang naksir dengan dia. Apa yang dia lakukan? Bilang, hoi mari datang. Tidak kan? Dia akan bangun mekanisme pertahanan diri, tutup dulu. Gitu. Nah itu defense kita, secara otomatis jiwa kita akan buat seperti itu. Atau ada yang tes PNS, tes 3 kali gagal, lalu sekarang lagi buka lagi, PNS, lowongan, formasinya ini. Dia punya jurusan ada di situ. Apakah dia semangat mau pergi tes? Bisa iya. Tapi lebih mungkin, mekanisme pertahanan dirinya akan bilang begini, sama 3 kali gagal, pas NP juga gagal. Gitu. Nah, jadi, kita selalu mengoreksi diri kita, gitu ya. Belajar mengenal dari kebenaran yang kita belajar dan cara Kristus menyelesaikan masalah. Jadi setiap kali, beka contoh dulu beta ngajar di sekolah. Mengajar matematika di siswa kelas 5 SD. Lagi 5 menit selesai pelajaran, kita tanya anak-anak mengerti? Mereka bilang tidak pak. Gitu. Rasanya sampai mau tempelin tanah semua. Gitu. Tapi apa beta lakukan? Beta balik belakang, misalnya seperti ini ya, beta balik menghadap ini papan tulis. Lalu beta tarik nafas 2-3 kali untuk tenangkan diri. Lalu beta bilang di Tuhan Yesus, kalau engkau yang sekarang ini mengajar di kelas ini dan menghadapi situasi seperti ini, apa yang kau lakukan? Beta berusaha tenang. Lalu seperti ada inspirasi, buat begini. Beta coba segera buat dalam waktu 2-3 menit. Habis itu beta tanya, mengerti? Mengerti pak. Gitu. Beta senang sekali. Gitu. Nah, ketika kamu menghadapi situasi apapun, susah atau senang, tanya, Tuhan Yesus, kalau kamu hadapi situasi ini, susah atau senang, seperti ini, apa yang kau lakukan? Supaya kita belajar meniru cara dia, punya pola hidup seperti Kristus. Gitu ya. Nah, yang terakhir yang kita belajar adalah Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, jika hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Mungkin kalau itu ya, Tuhan kayaknya ini di luar kontrol beta, ya mau bilang apa? Tapi kalau itu ada dalam kontrol kamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Misalnya, ketika kamu dikhianati, ketika kamu disakiti, itu kontrolnya ada di mana? Di orang itu atau di kita? Ada di kita. Kontrol kita adalah apa? Benci atau tidak kan? Itu kontrolnya kita. Mungkin besok dia fitnah lagi, dia ejek lagi, ya silakan. Tapi kendalinya dari siapa? Dari kita. Jangan sampai seperti minggu lalu kita bilang di sini, kita yang minum racun berharap orang lain mati. Dengan cara mendendam, dengan cara memilih untuk tidak mengampuni, itu sama dengan kamu minum racun, berharap orang yang kamu benci mati. Nah, itu namanya bodoh. Sedapat-dapatnya, jika itu bergantung kepadamu, di situasi itu, usahakan hidup damai dengan dia. Nanti dia mau bikin apa urusan dia sama dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, ini bagian terakhir. Para musik bisa siap ke depan. Ada satu pesan penting dari cerita Emmaus ini. Ini bagian penutupnya. Ceritanya bilang begini. Murid-murid itu, mereka sedang mengalami beban yang besar. Karena mereka punya pemimpin, itu mati. Pemimpin yang mereka harapkan menjadi raja atas Israel mungkin, menjadi pemimpin politik, pemimpin yang mereka harapkan bisa membuat hidup mereka jadi lebih baik, itu mati. Itu satu peristiwa. Yang kedua,
Ada berita bahwa pemimpin mereka itu tidak ada dalam kubur. Dan kalian tahu, berita yang tersiar atas peristiwa itu menurut Matius adalah murid-muridnya mencuri mayatnya. Betul ya? Menurut Matius catatannya bukan Yesus bangkit, tapi mereka mencuri mayatnya. Berarti mereka ini dikejar-kejar oleh orang Romawi atau pemimpin Yahudi. Mereka dikejar. Jadi bisa jadi Lukas dan Kleopas pergi ke Emmaus adalah menghindari itu. Kejar-kejaran itu. Mereka ingin healing di Emmaus. Ingin tenang di Emmaus. Mereka sedang pergi dengan hati yang gundah gulana, punya banyak masalah gitu. Tapi kabar baiknya adalah apa? Yesus datang mencari mereka. Walaupun menurut Yesus mereka ini bodoh, lamban, punya katarak rohani, tapi Yesus datang mencari mereka. Untuk apa? Kalau kalian ikuti kisah itu, bagian akhir setelah ayat 32 itu adalah mereka kembali ke Yerusalem. Kan mereka menghindari persekutuan di Yerusalem, mereka ingin ke Emmaus, apapun alasannya. Yesus mau tarik mereka kembali ke Yerusalem untuk berkumpul dengan para murid. Dan setelah ada di Yerusalem, mereka bertemu dengan Yesus di hari itu 2 kali. Mungkin yang lain cuma sekali-sekali. Tapi di hari itu, mereka bertemu dengan Yesus di Emmaus, dan mereka bertemu Yesus kedua kali di Yerusalem. Dan Yesus bilang pada mereka, damai sejahtera bagimu. Lalu kamu ikuti sampai ayat-ayat seterusnya, Yesus naik ke surga, mereka bersama-sama dengan Yesus. Nah, kabar baik adalah apapun masalah hidupmu saat ini, kalau kamu adalah murid Kristus, kalau kamu sudah lahir baru, terima Kristus, percayalah apapun masalahmu, Yesus mencari kamu. Supaya kamu kembali ke persekutuan bersama-sama dengan Dia. Apapun, mungkin dunia bilang lu hidup hancur, tidak ada gunanya, hancurkan terus, kamu tidak ada gunanya, ke gereja percuma. Lu ke gereja berkali-kali pun lu rasa tetap sama. Gitu. Ingat, iman itu bukan bicara soal rasa. Iman bicara soal pikiran yang berubah mengenal Kristus. Pertobatan itu, metanoia itu bukan bicara soal rasa, tapi pikiran yang berubah. Setelah mengenal kebenaran, pikiran ini berubah. Itulah iman. Sekalipun saya tidak lihat Dia, sekalipun saya tidak rasakan Dia, saya percaya Dia ada bersama dengan saya. Itu namanya iman. Jadi kabar baik dari kisah di Emmaus ini adalah, sekali lagi, apapun keadaanmu, Yesus mengasihimu. Kalau kamu benar-benar muridnya, kamu mau lari sampai dimanapun, Dia akan kejar kamu. Itulah Daud katakan dalam Mazmur 139. Sekalipun aku pergi ke ujung lautan, Engkau ada di sana. Aku turun ke dunia orang mati, Engkau ada di situ. Aku tidak bisa lari dari Roh-Mu. Apakah kalian juga bisa katakan seperti itu? Apapun keadaanmu, kamu mau sejahat apapun, Tuhan kejar kamu sampai dapat. Paulus, dia lagi niat membunuh orang di Damsyik. Bunuh pengikut Yesus, dia lari pergi sana. Yesus tangkap dia di pintu gerbang Damsyik. Kalau Tuhan sudah punya rencana atas hidupmu, apapun keadaanmu, Tuhan akan tangkap kamu. Kamu sudah bertobat, mungkin kamu sudah dibaptis, masih umur berapapun, lalu kamu sekarang ini mulai makin jahat, Yesus akan tangkap kamu kembali, apapun keadaanmu. Bukan karena kamu hebat, tapi untuk membuktikan anugerahnya dalam hidupmu. Karena anugerah itu artinya begini, ini arti anugerah. Minggu lalu beta tidak sempat kasih tahu. Anugerah artinya, yang memberi tidak punya kewajiban memberi, yang menerima tidak punya hak terima. Itu namanya anugerah. Allah tidak punya kewajiban untuk mengasihi kamu. Dan kamu tidak punya hak untuk dikasihi. Tapi kalau kamu menerima, itu namanya anugerah. Jadi kalau kamu sudah terima anugerah, jangan sia-siakan. Kalau kamu sudah jadi Kristen, jangan sia-siakan kekristenanmu. Jangan jual kekristenanmu dan jangan jual Kristus. Karena apapun keadaanmu, Tuhan akan kejar kamu sampai dapat. Kalau tahun ini dia tidak dapat kamu, tahun depan dia akan dapat kamu. Kalau malam ini dia tidak tangkap hatimu, besok dia akan tangkap hatimu. Secepat-cepatnya kejahatan berlari, kebenaran akan tangkap dia satu saat. Itulah orang Indonesia bilang apa? Mau busuk ditanam seperti apapun, suatu saat akan keluar. Tuhan akan menangkap kamu menjadi satu momentum yang luar biasa. Kalau benar-benar kamu akan muridnya. Makanya pastikan dalam dirimu bahwa kamu adalah murid Kristus. Kamu sudah lahir baru, kamu sudah terima Kristus dalam hidupmu, Dia akan jaga kamu. Apapun keadaan kamu, Dia akan tangkap kamu. Dan di saat itu menjadi momentum yang berharga
dan kamu akan sungguh-sungguh bersyukur kepadanya.